Dia tolak cuy. Terus ternyata dia akhirnya baru ngomong, gue tuh sebenarnya takut toh gitu. Iya karena dia cuma. Karena gue sambil nawarin gue gini. Nah kan Kalau misalnya di syuting film tuh biasanya Masa kalau dipegang berkali-kali ngulang-ngulang? Masa kalau dipegang berkali-kali ngulang-ngulang? Masa kalau dipegang Hey, lu kan nggak dipegang. Oh, iya. Hey, lu kan nggak dipegang. Hey, udah jangan ular. kalau kalian nonton Kristo jadi kaya. Kalau kalian nonton karir acting gue melonjak. Kalau kalian nonton Omara tahun-tahun depannya akan tuh tahun 1 FFI Omara. Amin, ya Waduh. Allah, amin. Kita tuh sebenarnya udah temenan dari SD ya. Terus Kristo ini kan dulu sempat ada pas dia, lu nyumbang berapa? 7,5 M ya? 7,5 M ke yayasan. Enggak ada, tiba-tiba saya jual. Nggak, jadi kita dari Dingcam. Jadi ini boleh nggak gini, nggak bisa konsen gue. Jadi awalnya tuh emang pertama kali aku ketemu Kristo tuh emang bilang rencana dia, mungkin nanti Kristo akan ceritakan lebih panjang ya. Rencana dia untuk cast ensemble-nya tuh lumayan menarik karena bukan yang pernah dilihat sebelumnya gitu, dan orang-orangnya pun juga ketika disatuin tuh, kalau mereka sebelum disatuin tuh sebenarnya nggak nongkrong bareng gitu. Jadi pas kita proses reading memang ini kita datang dari dunia-dunia dan circle-circle yang berbeda, sehingga dibuatlah reading camp. Gimana tuh Mario reading camp? Reading camp-nya tuh kita nginep di villa 3 hari 2 malam. Sebenarnya kalau kata Kristo sih, ini kita mau reading camp kan. Tapi sebenarnya menurut gue lebih ke kumpul-kumpul biasa aja untuk menyatukan chemistry gitu. Soalnya readingnya juga cuma 40% lah. Iya 40% gitu sama blocking juga. Sisanya kita main game, ngobrol-ngobrol, makan-makan gitu. Jadi itu salah satu hal yang membuat kita deket banget sih 3 hari 2 malam itu. Iya. Udah, mau apa lagi? Kita nginep di Aman Jiwo ya waktu itu ya? Apa? Aman Jiwo kan? Iya, Aman Jiwo. Kita nginep di Aman Jiwo, terus yang kasurnya 8 tingkat gitu. Iya. Pakai 50% budget film lah. Iya. Hah? Anjrit, gue baru tahu duit gue ke situ semuanya. Sorry. Yaudah, apa nanti gue pinjemin lu 2,5 M. Thank God. Yuk lanjut. Sebetulnya, sejujurnya gue itu saat nulis film Tinggal Meninggal, gue nggak pengen ada satu hal yang orang tangkep gitu. Kemarin kita baru habis special screening, dan yang menarik buat gue adalah tujuan gue, puji Tuhannya sejauh ini gue merasa tercapai. Jadi dari tim tuh bikinin kuesioner, terus kayak bertanya yang kalian dapatkan apa gitu. Dan dari sekian banyak orang, nyari semuanya tuh beda-beda gitu. Nah gue tuh nggak pengen ada satu hal yang kayak yang kita pengen dapetin tuh A gitu. Enggak, gue tuh pengen justru film ini jadi conversation starter. Yang gue pengen banget, yang gue harapkan adalah orang setelah nonton pulang bisa ngobrol dengan temen yang diajak nonton tadi, atau dia bisa ngobrol sama keluarganya, orang tuanya. Karena film, balik lagi ini memang film Tinggal Meninggal film komedi, so jangan juga berpikir masuk ke dalam akan nonton film berat, enggak. Tapi ada underlying message-nya di situ yang gue rasa banyak yang akan mendapatkan pesan-pesan ataupun pembelajaran yang berbeda-beda gitu. Kita membahas soal ketersendirian, kita bahas soal loneliness, kita bahas soal attention seeking, pengen banget dapat validasi orang lain, pengen banget dapat perhatian. Kita juga membicarakan soal parenting. Jadi sebenarnya macam-macam gitu. Tapi mungkin kalau satu hal yang pengen gue yang orang akan dapatkan, semoga yang gue harapkan adalah orang terhibur sih itu. Karena balik lagi film Tinggal Meninggal ini kan temanya menertawakan kesedihan. Jadi walaupun ada momen-momen pasti akan ada cringe-nya dikit, ada kayak, aduh ini gue boleh ketawa nggak ya, agak nggak nyaman kan. Tapi memang itu dari awal cara gue mengcraftingnya gitu. Dan karena genrenya juga komedi getir, tetap akan ada komedinya di situ. Jadi gue pengennya sih orang nonton untuk have fun dan menikmati filmnya aja gitu. Kayaknya di setiap part itu mengurasnya tuh beda-beda deh. Kayak misalnya pas nulis, itu tuh salah satunya adalah menguras otak banget. Karena gue harus berpikir gimana caranya ceritanya jalan, masih masuk akal. Dialog-dialog yang dikeluarkan dari 8-10 orang berbeda ini, terdengar dari 10 orang yang berbeda, bukan dari satu kepala gitu. Terus gimana caranya bikin cerita tetap interesting, tetap engaging, itu satu. Saat ngedirect,
beratnya juga gara-gara gue harus bisa menyampaikan apa yang gue pengen, apa yang ada di dalam kepala gue ke pemain-pemain gue, ke kru-kru gue gitu, tanpa adanya miskomunikasi. Ya walaupun pasti tetap ada gitu. Dan saat nulis, kesulitannya adalah gue belum pernah bikin lagu sama sekali yang untuk umum gitu, maksudnya pop banget gitu. Jadi gue tuh takut, ada rasa ketakutan juga kayak udah bagus belum ya liriknya, nadanya gimana ya gitu. Jadi punya kesulitan masing-masing gitu sih. Tapi disinilah kita bisa ngelihat keunggulan Christo bukan karena dia juga pernah kuliah film dan dia passionate dengan situ, tapi dia juga maksudnya dia dulu juga sempat terkenal sebagai dan masih terkenal sebagai content creator gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat pun memposisikan sebagai direkturnya, kita nggak ngeliat ada adaptasi yang banyak gara-gara dia juga bisa memposisikan dirinya secara mental sebagai director iya, sebagai scriptwriter iya, tapi juga sebagai aktor-aktor yang kan content creator kan dia juga memikirkan kayak cara gimana flow-nya, nanti dia ngomong sama dirinya sendiri. Jadi dia ketika ngedirect kita pun yang ada tadi ada 8 karakter berbeda pun juga bisa tailored bespoke lah ke per karakternya gitu, yang kira-kira gimana caranya bukan hanya biar karakternya tidak mati dalam cuman bagian dari ekstras di scene itu, tapi juga memiliki personality yang tidak overlapping, jadi harmoninya enak gitu. Wah, gue excited banget. Karena kan ini film pertama gue. Gimana excitednya? Oh, gue juga pas nulis juga kayak gitu. Kok itu takut dong? Oh, itu ketakutan ya? Iya, itu tapi terrifying excitednya dong. berbeda, excitednya berbeda. Oh. Gitu, jadi kayak ada rasa takut yang luar biasa sampai rubah jadi excitement dia. Rasa apa ini? Gitu. Oh, campur aduk pokoknya. Campur aduk gitu, very. Kalau aku gini, Gimana? Kok nulis kok? Yang nulis saya. enggak ini gini-gini doang. Oh, nggak ada laptop ya? Sambil baca skrip gini-gini. Iya. Oh, kayak ngegodain marmut gitu Iya. ya? Iya, marmut. Ayo Ayo dong, sini Gemat. gitu. Iya. Hamster Oke. bernama? Hah? Hamster bernama? Nggak usah. Yuk lanjut. Iya. Ya, gue excited banget karena ini film pertama gue kan, dan untuk mendapatkan peran Danu ini, gue tuh melihatnya ini adalah peran yang gue tuh kenal gitu, kayak pas baca tuh kayak gue tuh kenal sama karakter Danu ini karena gue kan berawal dari content creator, sedangkan karakter Danu ini tuh sedikit banyak sempat gue perankan di konten-konten gue gitu. Ada kayak kesan sombongnya, ada kesan gaulnya gitu-gitu. Jadi gue pas baca premisnya dan baca karakternya, gue tuh kayak kayak gue kenal deh sama karakter ini dan menarik juga gitu. Apalagi pas Christo ceritain tentang premis filmnya. Itu tuh gue pas Christo ceritain premis filmnya, aduh menarik banget lagi. Dan apalagi pas gue baca full scriptnya, gue langsung WhatsApp Christo, "Tok, gila ini lucu banget, makasih udah ngajak gue ke film ini." Karena gue sebagai film pertama tuh gue pengen filmnya tuh sangat berkesan untuk gue gitu. Dan Christo berhasil membuat itu gitu. Jadi it's very humbling moment. Wow. And sit down. Thank you, Sam. Yes. Yuk, next question yuk. Ini belum. Oh, ini. Ya kan tadi kan lu emang, tadi kan Omar. Ya jadi pas pertama kali Christopher Nolan datang waktu itu ya. Oh, bukan. Chris? Bukan. Christopher Columbus. Oh, Christopher Columbus datang ke Amerika itu kan ada orang-orang di situ sebelumnya. Social commentary kan, lagian sih pakai Columbus enggak. Lalu arahnya kenapa harus ke sono kan jadi salah gua. Christopher Columbus ngapain? Ya udah yuk. Enggak, sebenarnya readingnya nih ada satu hal yang Christo obrolin sama aku dari awal tuh yang menurut aku sangat menarik, karena kita tuh sama-sama sepemahaman bahwa walaupun karakter itu dekat dengan aktornya gitu, dengan pemainnya, akan selalu ada warna aktor di karakter tersebut gitu. Jadi kayak contoh karakter Gemma ini emang Christo tulis dan segala macem, dan kalau misalnya banyak orang yang komen mirip Christo gitu. Tapi cara Christo membawakannya pun juga akan berbeda dengan cara Omar membawakannya gitu contoh. Dan jadi pendalaman karakternya tuh bukan semata-mata kita hanya, yang pertama pastinya kita membaca banyak mengenai orang state psikologis orang yang seperti itu gitu loh, yang seperti Gemma. Setelah kita menelaah skripnya itu, kita mulai ngobrol soal kira-kira masuk akal nggak orang yang lonely responnya seperti ini, atau orang yang punya gangguan tanda kutip A responnya seperti ini gitu, atau orang yang ditinggalkan sama orang tuanya responnya seperti ini, itu masuk akal nggak? Dan ketika semuanya udah masuk akal, barulah kita tailor kira-kira yang cocok dengan aku gimana, visi dan misinya Christo seperti apa. Jadi
sebenarnya pendalaman karakternya itu bukan semata-mata kayak oke ini karakter rasakan aja enggak, tapi kita juga background analisisnya tuh panjang gitu berbulan-bulan untuk kira-kira seandainya kita ingin melakukan satu hal yang dianggap orang aneh itu masih ada dalam ranah yang clinically make sense gitu, dan ini yang kita jaga sebenarnya. Dan enaknya karena diskusi sama Omara kan juga kuliah psikolog. Jadi kita bisa membedahnya itu dengan logical sense juga lah. Maksudnya kita diskusinya enak gitu. Karena Omara juga ada basicnya, gue juga cukup sering membaca artikel-artikel tentang psikologis. Jadi membangun karakter Gema ini menjadi seru gitu. Ya, dan ketika kita pun juga lagi pengembangan karakternya juga selama kita reading tuh bukan cuman one on one aja. One on one tuh banyak banget. Tapi kita juga sering mengembangkan karakter, jadi ngobrol seakan-akan kita dan karakter lainnya tuh juga jadi selaras gitu. Jadi kayak contoh aku disuruh ngobrol soal karakternya Danu disuruh ngobrolin soal karakter Gema tuh kita semua bisa satu on the same page gitu. Keresahan-keresahan yang dirasakan teman-teman kita gitu. Betul. Murah. Bisa ditukar dengan ubi. Jangan di-spill. Jangan di-spill. Apa tuh maksudnya ditukar dengan ubi? Apa? Apaan emang? Kenapa harus ubi? Berarti kita cuma 3.000. Oh. Paham nggak? Paham. 3.000. Ya, Pakai madu. gak usah dibahas. 7.000. Ya kan kemarin 3.000-nya udah gua transfer. Udahlah. Apa aja. Enggak. Kalau Omara, gue merasa jujur gue pas nulis gue nggak kebayang yang main siapa awalnya. Gue nggak kebayang sama sekali karena gue lu bahkan ngasih 100.000 lebih mahal lu bayar. Enggak, ini cuma nunjukin, gue dapet 100.000 dari Kristo. Oh, sombong. Jangan kasih tahu. Oh, jangan sorry. Ya udah ntar gue tambahin 97.000. Yes. Jadi apa kabar Mas Saita? Oh enggak. Jadi dari awal pas gue nulis film Tinggal Meninggal tuh gue belum kebayang siapa yang main. Terus pas baca Ko Ernest kepikir Toh mau ngobrol sama Omara nggak gitu. Terus gue pertama kali liat Omara tuh di Budi Pekerti. Terus gue suka aja cara Omara main. Habis itu ya udah gue ajak ketemu. Terus pas di ketemuan itu sih gue merasa gue melihat ada benang merah antara gue dan Omara gitu kan. Dan karakter Gema ini kan versi ekstrimnya gue gitu. Karakter Gema kan adalah seorang anak yang gak mendapatkan perhatian dari kecil. Dan dia tuh seeking validation. Nah gue tuh bisa relate dengan ke Gemanya tuh adalah gue tuh suka banget mendapatkan perhatiannya itu. Tapi untungnya gue masih mendapatkan perhatian dari orang tua dan teman-teman. Nah ini kan versi ekstrimnya. Nah gue bisa melihat kemiripan antara gue dengan si Omara gitu. Dan gue pengen ngebuat karakter Gema ini kan punya quirk-nya sendiri, punya cara fidgetingnya sendiri, punya cara bicaranya sendiri. Dan saat ngeliat dia ngobrol, gue merasa ini genuinely gue merasa Omar ini kayaknya genius. I think he's a living genius gitu. Cara berpikirnya, cara penuturan katanya, cara bersosialisasinya. Gue sama dia tuh kayak gue ada momen-momen kayak aduh gue ngerti banget lagi saat lo bingung harus naruh tangan lo di mana gitu. Aware. Gitu. Jadi kayak gue melihat diri gue di situ dan gue melihat karakter Gema ada di situ gitu. Bahkan pas pertama kali kita ngobrol, gue diceritain berkali-kali sih. Cuman gue pertama kali kita ngobrol, Omara tuh sambil minum lemon tea. Pas lemon tea-nya habis, dia ambil lemonnya, dia mut lemonnya gitu. Dia makan kayak makan kue. Terus gue di situ ngeliat kayak, anjir kok gue kayak ngeliat Gema ya di situ. Kayak lu butuh melakukan suatu hal lain, seabsurd apapun itu, untuk bisa stay fokus ngobrol sama gue. Ada rasa gitunya gitu. Dan gue melihat ada gue di situ juga gitu. I would do the same thing gitu. Jadi gue melihat kemiripan di situ. Itu buat Omara. Nah, buat si Mario, gue tuh udah ngeliat Mario beberapa kali konten-kontennya. Kita pernah ketemu juga sekali. Kaget gue dulu pakai kacamata. Keren sih cuy. Asik. Asli saik. Terus kan gue ketemu Mario, terus kayak anjir nyambung gue cuy. Nggak perlu jadi asik ininya. Oh ya sorry. Terus gue ngeliatin konten-kontennya dia dan gue merasa bahwa Mario ini bisa acting gitu. Tapi kan ya kita nggak tahu juga ya. Jadi gue ngadain screen test dan waktu itu gue nawarin Mario. Kenapa juga? Karena gue pengen melanjutkan apa yang Patimo lakukan ke gue. Jadi dulu pas Patimo bikin film Big Four, dia ngajak gue untuk memerankan karakter Pelor. Yang semata-mata waktu itu gue belum pernah main film panjang sebelumnya yang porsinya besar. Dan dia mempercayakan gue seorang konten kreator untuk main film itu gitu. Nah gue pengen melakukan yang sama, gue pengen ada satu konten kreator di film gue. Cuman gue nggak pengen karena yaudah konten kreator aja random, enggak, gue pengen konten kreator yang memang actingnya bagus gitu dan dia bisa nge-craft karakter ini. Ya udah, abis itu gue ajak Mario screen test
Dan pas screen test, gue udah merasa, wah ini udah Danunya udah dapet banget gitu. Karakter Danu tuh menurut gue sangat menarik ya. Dia tuh kayak opposite-nya Gemma banget gitu. Tapi dua-duanya sama-sama pengen dapetin perhatian dengan cara yang totally berbeda aja gitu. Dan memiliki dasar karakter yang berbeda banget. Lu bisa ngelihat karakter Gemma di film ini yang sangat tertutup, pemalu, quirky, terus kayak socially awkward, tapi pengen dapet perhatian, pengen dapet teman. Tapi lu juga ngelihat karakter seperti Danu yang temennya udah banyak, tapi ternyata tuh dia constantly terus-terusan berusaha untuk mempertahankan pertemanan itu gitu. Jadinya anxious temannya ini bakal ninggalin dia gitu. Jadi dia melakukan hal-hal lain untuk biarin gue tetap eksis, gue tetap keren, gue tetap gaul, biar teman-teman gue temenan sama gue terus gitu. Dan ini dua manusia yang dua-duanya berbeda sekali, tapi di saat yang bersamaan sama banget juga. Nah itu tuh gue melihat itu di Society dan gue suka banget dari situ. Itu juga kenapa gue akhirnya masukin ke film Tinggal Meninggal. Sebagai sutradara pertama, saya nggak ada pembanding. Sebagai orang yang pertama kali main film, saya tidak ada pembanding. Nah, sebagai orang Bintaro, apakah ada... Sebagai warga Indonesia, saya cukup bangga. Tiba-tiba warga Indonesia. Sebagai warga Indonesia, Enggak, saya tinggal di Pulau Jawa. jadi gini, kalau kita lihat dari syutingnya kan sehat banget ya. Tapi kenapa syutingnya sehat? Karena kita contoh 21 hari gitu ya. Kita nggak 22 hari gitu. Lah, padahal di kontrak 13 hari sih sebenarnya. Nggak ada. Nggak, itu bercanda ya teman-teman. Itu bercanda. Ya. Jadi emang kita dari awal perjanjian 22 hari, dipastikan 22 hari. Sebelum mulai pun kita juga bisa melihat tim penyutradaraan Christo dan Asrada-Asradanya itu menyiapkan sekali segala macam plan A, plan B, dan juga force majeure yang kira-kira akan dihadapin di lapangan gitu. Jadi ada director logbook yang setebel ini yang disiapkan juga. Jadi ketika kita masuk pun karakter bukannya cuma asal main doang. Kita udah datang quite prepared lah. Semua orang tuh datang quite prepared, timnya semuanya on point. Itu kan menentukan syuting sehat ya. Kita nggak pernah sampai malam banget. Kita nggak ada tuh jam kerja yang sampai 20 jam syuting tuh nggak ada sama sekali. Semua itu memanusiakan. Emang ada marah kayak gitu? Ada di Indonesia ada, sayangnya masih ada. Masih ada. Mau nggak mau gitu dan aku bersyukur ini adalah syuting yang sangat sehat. Dan bukan hanya sehat secara jasmani, tapi kita pun secara emosional sehat juga. Karena kita diperbolehkan untuk bercanda-canda, asalkan pas masuk set semuanya aman gitu. Dan karena kita bercanda-canda, kita jadi lebih bonding, kita jadi lebih dekat, dan kita juga jadi seneng gitu. Bukan itu sih yang gue sangat suka dari pemain-pemain gue ya. Dan kru juga loh. Kita tuh di set rasanya tuh kayak, bahkan gue banyak sekali momen-momen gue nggak sabar nyampe set gitu. Karena kayak nggak sabar ketemu mereka gitu. Bahkan misalnya kayak ada syuting yang geng kantor doang, si Omara belum datang, atau Omara doang, geng kantornya baru Omara dan misalnya sama 2 orang lagi, Mario belum datang. Ada rasa kayak, aduh, coba aja Omara udah di sini gitu, pasti dia bisa nimpalin ini deh. Atau kayak kalau Mario di sini pasti dia bisa ajak main ini deh gitu. Jadi kayak ada rasa kayak kita datang tuh buat mengerjakan sesuatu yang sambil having fun gitu, ya nggak sih? Kayak gue sukanya ya mereka tuh profesional. Jadi saat udah di set ya udah beneran kita bisa into karakter, kita bisa main gitu, nggak dan ya walaupun memang menurut gue cara aktor berperan tuh berbeda-beda. Untungnya mereka ini juga hidup masih berputar. Untungnya hidup masih berputar, bukan. Untungnya mereka ini sangat udah sangat mengenal karakternya, jadi cepat gitu untuk masuk dalam karakter. Jadinya saat kita break makan siang, saat kita break antar scene, itu sering banget kayak misalnya Bang Ardit bawa Nintendo. Jadi di ruang nunggu itu ada TV, udah dipakai buat main game. Ntar gue ikutan kadang, tapi seringnya sih gue nggak ikut. Cuman mereka bisa main gitu. Ada kadang bawa board game gitu-gitu. Tapi terlepas dari itu pun pas kita makan siang juga enaknya yang kita bisa lihat tuh yang aku paling suka, aku appreciate juga di sini adalah tidak ada perpecahan antara divisi atau feodalisme gitu loh. Maksudnya kayak Ko Ernest makan sama kita sama tim makeup sama segala macam semuanya gabung aja makan. Nggak ada pas kerja kita dengan bidang masing-masing, tapi pas lagi makan tuh semuanya gabung. Mau driver, mau executive producer, mau apa. Jadi emang benar-benar ini adalah environment yang memanusiakan semua manusia gitu loh.
dan membinatangkan enggak? Binatang semua binatang. Binatang gitu. Ya, ada kucing. Iya ada kucing. Kucing Jangan, gitu. jangan di atas meja, jangan. Iya, iya. Ya kalau gue sih mikirnya Bukan. Mario bukan Mario. Oh, bukan. sorry. Saya. Udah boleh saya ya? Mario Teguh. Boleh. Super. Jangan mati. Dijawab dulu. Dia iya. Karena ini adalah Wanita ingin dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti. Lewat. Udah. Karena ini adalah opportunity yang menurut gua Opportunity. Oh ya, sorry. Serius. Ya ampun, udah bete itu Mas Haikal tuh. Enggak, jadi awalnya itu kan sebenarnya gua emang nggak kepikiran untuk main film kan. Karena gua ya belum pernah mencoba dan emang nggak pede aja gitu. Nah setelah Kristo menjelaskan ceritanya, terus menjelaskan karakternya, terus menjelaskan ini production house apa dan Kristo yang ngedirect. Gue jadi lama-lama makin yakin kayaknya ini kalau misalnya gue tolak, ini adalah penolakan dari gue itu hanya berdasarkan karena fear gue sendiri gitu, nggak ada lagi. Emang awalnya pengen lo tolak? Ah? Emang awalnya pengen lo tolak? Iya kan dia cuma bilang, lu mau main film nggak? Nggak ada tuh. Gitu. Jadi beneran tolak awalnya. Beneran tolak. Gue kira ya awalnya, Mario itu aslinya sombong ya. Gitu tau. Dia tolak cuy. Terus ternyata dia akhirnya baru ngomong, gue tuh sebenarnya takut toh gitu. Iya karena dia cuma. Karena gue sambil nawarin gue gini. Nah kan siapa yang nggak takut ada Iya. kuyang tiba-tiba. Iya Bingung gua. Iya. Nah. Dia ngapain? Kuyang. Kayang itu biarin, bosnya mau kayang. Coba. Kelarin dulu. Nah, Nah kan nggak nyampe atas lagi. itu baru kai Kai doang. doang. Itu baru kai. Kai Gue doang. ngapain kayang di media? Gak tahu. Sekarang apa? Cobra pose. Sekarang mau cobra pose. Kenapa lu juga? Gak apa-apa biar gak sendiri. Ini mental breakdown-nya parah nih. Lu belum pose. Gua kita lagi berdua jawab pose. soalnya. Oh iya sorry. Kan emang harusnya nggak pose, yang harusnya jawab. Iya bener sih. Masa lebih wajib pose. Iya sorry. Saya mana tadi? Sampai kuyang. Oh iya, sampai kuyang ya. Wah masa ada orang ditawarin main film jadi kuyang. Iya gitu, ditawarin main film sama kuyang. Oh sama kuyang Sama ya. kuyang. Terus? Udah setelah Kristo menjelaskan semuanya, dia tuh menjelaskannya dengan sangat detail sampai gue bisa Tidur. nangkep bahwa Detail banget ngantuk udah gitu ya. saking membosankan ya, gue ngerasa kayaknya yaudah gue main aja deh biar tahu gitu. Enggak. Saking dia detail dan passionate menjelaskan ini, dia tuh detail banget. Jadi dia menjelaskan karakter dengan sangat detail, dia menjelaskan premisnya dengan sangat passionate gitu. Sampai gue ngerasa, kok ini film tuh seru banget. Premisnya tuh menarik banget dan gue ngerasa, gue bisa merasakan film ini tuh sangat personal buat Kristo gitu. Jadi gue merasa kayak untuk film pertama gue, ini akan sangat bagus deh gitu. Jadi makanya tidak ada alasan untuk gue tolak gitu. Aku memberanikan diri untuk menjadi aktor. Hanya di sini, Imaginary, Tinggal Meninggal, directed by Kristo Immanuel. Yeah. Kalau menurut gua komedi itu subjektif. Gue cukup yakin pasti akan ada yang nonton film ini dan merasa nggak lucu. Ya wajar aja dan itu nggak apa-apa gitu. So tahu. Semua orang pasti ngerasa ini lucu. Semua manusia di bumi ini nonton pasti ngakak. Bahkan mantan Presiden Joe Biden pun ketawa ini ngetawa sampai kayak wah gitu. WKKK. Wek. Saya ngerti lawakan Indonesia Gertie gitu. Bangkit. Terus enggak tapi kayak cara membuat komedinya tetap tetap empatetik kalau menurut gue pribadi. Kan komedi itu balik lagi ya subjektif gitu. Dan komedi itu buat orang-orang tuh tujuannya berbeda-beda. Ada yang untuk break the ice. Ada yang menggunakan komedi sebagai karirnya doang gitu. Jadi saat dia lagi nggak di atas panggung, nggak di depan kamera, dia benar-benar jadi orang yang serius gitu. Dan gue kenal juga orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi ada juga orang yang menggunakan komedi, apa sih? Orang yang menggunakan komedi sebagai coping mechanism. Nah, di tinggal meninggal, daun telinga gua dipegang, enggak, jangan dipegang daun telinga gua sama ini. Ditinggal meninggal, komedi itu dijadikan coping mechanism gitu. Jadi cara
Gema ini berduka atau bukan berduka sih, untuk mengatasi kesedihannya itu menggunakan komedi. Itu kenapa filmnya itu point of view-nya dari orang yang menggunakan komedi sebagai coping mechanism. Ya Allah, nggak usah dicium, jangan dicium. Gitu, jadi untuk menjadikan komedi itu sebagai tetap berempati, ya kita menggunakan komedi itu bukan hanya ya untuk kayak ya penonton ketawa gitu, tapi menggunakan komedi itu sebagai device karakter utamanya ini menghadapi kesedihan, menghadapi duka gitu, untuk tetap melanjutkan gimana caranya dia bisa berkomunikasi dan bersosial dengan orang-orang yang selama ini dia awkward gitu sebelumnya. Teknik-teknik salah satunya mungkin yang orang bisa sering udah lihat banyak di trailer tuh Breaking the Fourth Wall ya. Jadi tokoh utama itu berbicara langsung dengan penontonnya gitu. Nah, ini adalah salah satu teknis yang gue suka banget dari film maupun series yang udah pernah gue tonton. Tapi untuk di film Tinggal Meninggal ini gue menggunakan teknik Breaking the Fourth Wall tuh untuk menunjukkan apa isi kepala Gema. Tapi at the same time kita juga menunjukkan apa yang dilihat sama orang-orang di sekitarnya saat dia lagi ngomong sendiri, saat dia lagi mimpi di siang bolong gitu ibaratnya. Nah jadi teknik itu sih, dan kita cukup workshop cukup lama ya Mar, supaya lu terbiasa untuk ngeliat ke kamera. Karena kan biasanya syuting film gak boleh ngeliat ke kamera, tiba-tiba nih orang harus ngeliat ke kamera terus gitu. Dia juga cukup kagok awalnya kan? Iya, jadi fun fact kalau misalnya di syuting film tuh biasanya Masa kalau dipegang berkali-kali ngulang-ngulang? Masa kalau dipegang berkali-kali ngulang-ngulang? Masa kalau dipegang Hey, lu kan nggak dipegang. Oh, iya. Hey, lu kan nggak dipegang. udah jangan ular. Aduh. Iya, jadi biasanya Jadi udah. Gua harus jaga ini anjir, gak ada yang ngulang-ngulang lagi. enggak, di syuting film tuh biasanya adalah satu hal yang haram untuk ngeliat kamera gitu. Jadi kalau misalnya lagi adegan gini-gini tiba-tiba nggak sengaja ngeliat kamera tuh bisa di-cut gitu, karena kan biar editingnya nggak pusing gitu kan. Dan di sini tuh malah dipaksain untuk aku ngeliat di kamera, dan kamera film tuh kan segede gini ya kurang lebih ya. Seginilah gagangnya. Pas kita pakai filter ya, filter hitam itu kan segede gini kurang lebih. Jadi untuk mencari titik tengahnya agar kelihatan benar-benar aku ngeliat kamera tuh susah. Itu adalah satu challenge yang benar-benar kita adepin ya pas di syutingnya. Apalagi filternya tuh warna hitam doang. Jadi kalau di kamera biasanya kan ada bulutannya tuh. Ya. Nah, kalau filter hitam itu biasanya ketutup hitam. Jadi kita nggak tahu mana yang benar-benar di tengah gitu. Latihan waktu itu gimana? Latihan waktu itu gimana? Latihannya waktu itu sih dengan banyak doa ya. Jadi kayak Ya benar sih jujur ya. Dan kita mendapatkan blessings dari banyak orang sih. iya. Kayak hey, good luck. Itu gue denger langsung dari Wes Anderson. Vian. Hah? Vian Sorry, apa langsung? video call man. Oh, you Kalau Wes Anderson video call tuh pas di tengah gitu nggak Wes Anderson video call-nya? Enggak, tapi kalau dia video call, dia buka mulut bunyinya gini. Teng teng teng, teng teng teng, gitu. Sahur. Bukan, itu Itu tung tung tung-tung. tung. Iya, tung tung tung. Dari kalian bertiga. Kalau kalian nonton, Kristo jadi kaya. Kalau kalian nonton karir acting gue melonjak. Kalau kalian nonton, Omara Nggak usah cut susu. tahun-tahun depannya akan tuh setahun satu FFI Omara. Waduh. Amin. Kalau kalian Nggak, serius sih. nyesel akhirnya nyesel sendiri. Gitu. Dijelasin dulu, jangan Jelasin tiba-tiba gitu. dulu. Kok tiba-tiba gitu? Terlalu nih Mas nih. Aduh. Enggak, film ini adalah menyuarakan keresahan-keresahan yang selama ini kita rasakan tapi tidak pernah kita bicarakan gitu. Jarang kita bicarakan. Kayak contoh, Tira nih kadang suka struggle untuk fit in ke orang-orang gitu. Kayak gimana cara kita bersikap depan orang tua, depan teman kan tentunya berbeda. Tapi kan nggak pernah ada yang kita nggak pernah sadar, oke ini kita switch, kita orang tua, oke ini teman tuh caranya gini, nggak pernah ada aturan seperti itu. Tapi kita dipaksa untuk bisa melakukan itu gitu. Kita nggak bisa berperilaku ke teman-teman yang kita perilaku ke orang tua. Biasanya nggak works juga gitu. Jadi keresahan-keresahan untuk fit in kepada apa situasi sosial tuh satu hal yang kita rasakan tapi jarang kita bicarakan ke orang-orang, dan film ini menyuarakan hal itu gitu loh. Jadi di tahun 2001 di Indonesia. Tiba-tiba. Oh, sorry. 2001. Oke, kalau dari gua
Kalau gue sih cinema watching experience sih. Wajay. Terutama kalau misalnya kalian nonton rame-rame bareng teman-teman kalian atau keluarga gitu, kalian akan mendapatkan mixed reaction dari setiap orang. Jadi kan ini filmnya genre-nya komedi getir, dimana kalau misalnya kita tuh merasa relate tapi Petir, kita petir. Kita oh sorry. profesional. Kita tuh akan malu kita Enggak, lu yang nggak profesional kalau ngetik situ. Sorry. Sorry ya, Mas Haikal ya, maaf ya. Kita tuh relate, tapi kita akan merasa kayaknya Bukan, namanya bukan. Gue sampai lupa nama aslinya jadinya gara-gara tadi bercanda Mas Haikal. Fender Coba. tau namanya? Bukan, itu udah mau, itu merek bajunya. itu merek gitar nggak sih Fender? Iya. Iya. Oh iya. Kita tuh akan merasa relate, tapi itu at the same time kita agak malu untuk mengakui bahwa kita tuh relate sama mereka gitu, sama orang-orang yang ada di sini, bukan Islam cuma sih. Gema, tapi Tadi agak malu. Hah? Tadi bilang agak malu. Agak malu. agak malu. Agak malu. Agak malu malu. Islam, agama gue Kristen, agama lu Islam Muslim. juga. Kaget gue tiba-tiba. Ya, kita tuh juga bisa relate bukan cuma sama karakter Gema, tapi sama karakter semua cast yang ada di film itu, terutama teman-teman kantornya Gema gitu. Jadi kalian akan melihat dan merasakan mixed reaction dari semua orang yang ada di bioskop gitu. Terutama kalau misalkan nonton bareng-bareng gitu. Jadi kalian bisa ngelihat reaksi teman-teman kalian, keluarga kalian gitu. Ada yang ngakak banget, mungkin ada yang mau ngakak tapi malu. Tiba-tiba kalian lagi ngakak yang samping kalian nangis gitu. Jadi ini adalah watching experience yang akan sangat unik gitu, akan sangat baru buat kalian mungkin. Kalau dari gue mungkin dari awal gue nulis film Tinggal Meninggal, gue pengen membuat sebuah film yang komedinya tuh gue suka banget, itu adalah komedi getir atau dark comedy gitu. Yang gue harapkan sih penonton bisa merasakan sebuah experience yang cukup fresh ya. Hopefully ya gue bisa ngedeliver itu gitu. Dan gue pengennya apapun yang dirasakan penonton tuh bisa mereka bicarakan ke teman nontonnya, bisa ke siapapun itu gitu. Kayak itu sebuah experience yang nggak tahu ya, menurut gue menarik untuk diajak ngobrol gitu. Kayak misalnya di scene ini yang gue rasain ini, tapi di scene yang lain, di scene yang sama orang lain tuh bisa ngerasain hal yang berbeda. Nah itu tuh yang gue pengen banget orang obrolin. Gue tuh pengen tahu kalau dari point of view lu, kenapa lu di scene ini ketawa, kenapa pas di sini lu agak nggak nyaman gitu. Nah dan gue pengen banget orang juga jadi lebih apa ya, tadi sih yang katanya Mario juga, filmnya tuh ada yang ngomong kemarin embarrassingly relatable. Jadi kalau film kan biasanya aduh gue relate banget, ini tuh lu ngomong relate tuh agak malu dikit gitu, kayak aduh gue relate lagi kayak gitu. Nah gue tuh merasa beberapa kemarin yang udah nonton tuh melihat mereka tiba-tiba ngeringkuk kecil karena merasa ditunjuk kayak lu gini kan gitu, tuh menarik gitu. Dan itu sebuah experience yang gue rasa akan menarik kalau akan seru kalau lu tontonnya di bioskop, karena lu akan melihat satu baris panjang dan di sebelah lu reaksinya bisa berbeda sama lu, di kiri bisa beda lagi sama yang di kanan lu gitu. Gitu sih, itu yang gue harapkan dan bisa terjadi semoga. Hai, gue Kristo Emmanuel sebagai sutradara dari film Tinggal Meninggal. Hai, gue Mario Kaisar berperan sebagai Danu di film Tinggal Meninggal. Hai, aku Ernest Prakasa berperan sebagai produser di film Tinggal Meninggal. Hai, saya Dipa Andika berperan sebagai produser juga di film Tinggal Meninggal. Hai, saya Teh Mei berperan sebagai istri ko Ernest di film Tinggal Meninggal. Hai, aku Mawar Deyong berperan sebagai Karen di film Tinggal Meninggal. Hai, aku Prilly Latukonsina, Udah makin jauh. Oke, jangan lupa nonton film Tinggal Meninggal tanggal 14 Agustus! Yes, let's go! Ramaikan bioskop 14 Agustus.